Cerita film dibuka dengan sebuah perusahaan teknologi bernama Seoin. Perusahaan itu telah berhasil menciptakan kloning manusia pertama di dunia. Di saat itu, salah satu dokter yang bekerja di perusahaan itu dibunuh saat berada di dalam rumahnya. Seorang direktur bernama An dari Dinas Agen Intelijen menanggapi tentang serangan teroris yang terjadi kepada salah satu dokter di perusahaan itu. Direktur An menduga kalau eksperimen rahasia itu telah diketahui sebelum serangan selanjutnya datang. Lebih baik mereka memindahkan eksperimen itu. Cerita beralih ke seorang mantan agen intelijen yang mengidap penyakit tumor di otaknya yang bernama Ki-hun. Di saat itu, ia pergi ke rumah sakit untuk membeli obat karena sudah tidak tidur selama 2 hari akibat sakit kepala dari tumor otaknya yang diidapnya. Setelah itu, Ki-hun pergi ke danau dan menuangkan obat itu lalu menghirupnya yang membuatnya tidur. Di saat itu, ia dibawa oleh sekelompok orang yang berasal dari perusahaannya dulu. Ia dibawa untuk menemui Direktur An. Di sini Direktur An menyuruhnya untuk melakukan misi rahasia. Ki-hun kemudian pergi ke pelabuhan sesuai dengan yang dikatakan Direktur An. Di sana ia bertemu dengan dokter senior bernama Hak-sun. Ternyata di pelabuhan itu terdapat laboratorium penelitian rahasia. Hak-sun membawa Ki-hun dan memperkenalkannya kepada seorang dokter yang bertanggung jawab di situ, yang bernama Lim. Mereka di sini menjelaskan kepada Ki-hun bahwa 10 tahun lalu mereka telah berhasil menciptakan dan mengembangkan sebuah sel embrionik yang dimanipulasi menjadi sel genetik yang kemudian mereka tanamkan ke dalam rahim. Setelah 7 bulan, spesimen itu pun lahir. Lalu mereka menunjukkan spesimen yang dimaksud. Spesimen itu hanyalah seorang pemuda yang merupakan kloning manusia pertama. Hak-sun mengatakan kalau spesimen itu memiliki gen yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Mereka menamai spesimen itu bernama Seobok. Mereka menganggap kalau Seobok akan menjadi dokter yang tidak bisa mati dan bisa menyembuhkan manusia dari segala penyakit. Dan tidak hanya itu saja, Seobok memiliki rahasia untuk kehidupan abadi. Kemudian Hak-sun menunjukkan sesuatu yang dimana Seobok memiliki semacam kekuatan aneh. Di sini mereka masih menduga kalau itu hanya gelombang dari otak Seobok yang lebih kuat daripada manusia. Tiba-tiba Ki-hun jatuh pingsan. Setelah siuman, Hak-sun memberitahu Ki-hun bahwa Ki-hun hanya memiliki waktu 1 tahun saja karena tumor otak yang berada di dalam kepalanya. Hak-sun menawari uji klinis yaitu ia dapat menyelamatkan hidup Ki-hun dengan menggunakan Seobok. Direktur An mulai menjelaskan misi yang akan dijalani Ki-hun, yang dimana mereka ingin memindahkan spesimen itu ke dalam sebuah bunker rahasia dikarenakan Seoin ingin melakukan uji klinis di sana. Mereka juga membutuhkan peserta untuk uji coba dan Direktur An menawari Ki-hun untuk menjadi pesertanya sekaligus mengawal perpindahan Seobok ke bunker nantinya. Ki-hun pun menyetujuinya. Setiap 24 jam sekali, Seobok disuntikan bertujuan agar menghambat sel yang begitu cepat di tubuhnya. Jika tidak disuntikan maka Seobok akan mati. Ki-hun menanyakan seberapa besar kemungkinan keberhasilan dari percobaan dirinya dengan Seobok nantinya. Dr. Lim mengatakan bahwa ini merupakan percobaan pertama kali. Jika gagal kemungkinan besar Ki-hun akan mati. Singkat cerita mereka mulai menuju ke bunker bersama dengan beberapa bawahan Direktur An. Mereka pun harus mengambil rute lain dikarenakan sedang terjadi kecelakaan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa komplotan. Komplotan itu pun berhasil menyapu rata anak buah Direktur An. Kemudian komplotan itu membawa Seobok beserta Ki-hun. Ki-hun yang sudah sadar mengambil gunting dan melepaskan ikatan. Tetapi komplotan itu keburu datang. Pria itu ingin menyuntikkan cairan yang sama untuk Seobok, tetapi Seobok menolaknya. Pria itu pun seketika remuk dibuat Seobok. Para komplotan yang mendengar suara ricuh pun pergi memeriksanya. Tetapi Ki-hun berhasil kabur dari para komplotan itu, meskipun dihujani peluru. Setelah situasi aman, Ki-hun menghubungi Direktur An. Direktur An memberikan alamat dan menyuruhnya untuk pergi ke sana dan juga akan memberikan bantuan. Mereka berdua pun terpaksa berjalan kaki karena truk yang mereka pakai tadi tidak bisa berjalan. Sebelum itu Seobok menanyakan mengapa dirinya dalam bahaya.
Ki-hun menjawab mereka ingin mencuri teknologi yang ada di tubuh Seobok. Semasa hidup Seobok selalu berada di dalam laboratorium dan tidak pernah tahu apa itu dunia luar. Dan ini merupakan hal pertama baginya melihat dunia luar. Namun tiba-tiba penyakit Ki-hun kambuh. Di saat itulah ia melihat Seobok telah menghilang. Ternyata Seobok berada di sebuah gerai. Ki-hun pun kemudian membelikan baju untuk Seobok. Mereka berdua telah tiba di alamat yang diberikan Direktur An. Ki-hun kemudian mengambil senjata yang ada di situ. Sambil menunggu bantuan Direktur An, Ki-hun memberikan mie instan untuk Seobok. Tidak disangka Seobok sampai menghabiskan 4 bungkus mie instan. Seobok mengatakan kalau di lab ia hanya diberikan suplemen khusus. Seobok juga mengatakan kalau Dr. Lim adalah ibunya. Meskipun Seobok adalah spesimen, ia juga memikirkan tentang takdirnya nantinya. Anggota Direktur An pun telah tiba di tempat mereka. Namun bukannya menolong, mereka justru ingin membunuh Seobok. Seobok dengan mudah dapat menghalau tembakan dari mereka. Melihat kesempatan itu, Ki-hun pun melawan mereka. Salah satu agen yang mencoba membunuh Seobok dan inilah yang terjadi kepadanya. Ki-hun menanyakan maksud tujuan sebenarnya dari Direktur An. Ternyata Direktur An ingin membunuh spesimen itu. Haksun kemudian menyuruhnya untuk segera membawa Seobok kembali ke dalam lab dan akan memberikan perlindungan. Mereka harus pergi ke lab tempat satu-satunya yang dipercaya. Namun Seobok tidak ingin kembali ke sana. Ia ingin pergi ke suatu tempat yaitu di Ulsan. Tentu saja Ki-hun menolaknya. Seobok pun akan pergi sendiri jika Ki-hun tidak mau. Dengan terpaksa, Ki-hun pun menurutinya. Ki-hun sedikit penasaran mengenai kekuatan yang dimiliki Seobok. Di perjalanan, Seobok tiba-tiba mengalami muntah darah. Di lain sisi, pemimpin perusahaan Seoin menanyakan mengapa Direktur An mencoba membunuh spesimen itu. Direktur An bekerja sama dengan orang Amerika untuk menghentikan proyek dari perusahaan Seoin. Mereka sudah meramal tentang yang akan terjadi kepada manusia jika mereka abadi. Sementara itu Ki-hun berhenti untuk mengisi bensin. Setelah kembali dari kamar mandi, Ki-hun melihat Seobok yang sudah tidak ada. Ternyata Seobok ada di supermarket dan sedang diganggu oleh anak sekolahan. Dan inilah yang terjadi kepada anak sekolahan itu. Direktur An berhasil melacak lokasi Ki-hun beserta dengan spesimennya. Ki-hun pun marah karena Seobok hampir membunuh anak sekolah itu. Seobok pun meminta maaf. Di sini Ki-hun keceplosan kalau ia akan membawa Seobok ke laboratorium, bukannya ke Ulsan. Seobok menanyakan mengapa Ki-hun peduli dengannya. Ki-hun pun menjawab karena hidupnya bergantung pada Seobok. Seobok kembali bertanya apakah Ki-hun pantas untuk diselamatkan. Lontaran pertanyaan itu membuat Ki-hun marah. Apa salahnya jika manusia mencoba bertahan untuk hidup? Dan tiba-tiba penyakit Ki-hun pun kambuh dan tak lama ia pun pingsan. Setelah sadar, Ki-hun menghampiri Seobok dan meminta maaf karena telah membohonginya. Ki-hun bercerita tentang masa lalunya yang sangat ia sesali sampai sekarang, di mana dulu saat ia masih menjadi seorang agen intelijen. Saat itu ia sedang bersama dengan rekannya. Rekannya ini mendapatkan semacam bukti kejahatan Direktur An. Di sini Ki-hun pun membiusnya dan tidak lama Direktur An datang dan menenggelamkan rekannya itu. Di sini Direktur An mengingkari janjinya bahwa ia hanya akan mengambil travelnya saja, bukan harus membunuhnya. Di saat itu Ki-hun sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Ki-hun yang sedih, Seobok kemudian menghiburnya dengan cara Seobok sendiri yang membuat Ki-hun kembali tenang. Seobok juga memohon untuk mengantarkannya ke gereja yang ada di Ulsan. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat yang dimaksud oleh Seobok. Di sana terdapat sebuah foto dirinya saat ia masih kecil bersama dengan ibu dan ayahnya. Ternyata dulunya ayah dan dirinya telah meninggal karena sebuah kecelakaan. Hal itu membuat ibunya sangat sedih dan mengambil keputusan untuk membuat Seobok. Setelah itu Seobok memutuskan untuk kembali ke lab. Tempat itu adalah rumah baginya karena ada ibunya di sana dan juga Ki-hun bisa hidup
Keadaan Seobok sudah semakin parah karena sudah tidak mendapatkan suntikan selama beberapa hari. Ki-hun pun bergegas untuk kembali ke lab, tetapi para polisi pun mengejarnya karena Ki-hun melewati kecepatan. Sampai ketika ia telah sampai di pelabuhan dan dikepung oleh anggota Direktur An dan para polisi. Tidak sampai di situ, para komplotan sebelumnya datang dan menyapu rata semuanya. Kemudian Ki-hun dan Seobok pun dibawa kembali ke dalam lab. Direktur An membawa seluruh pasukannya untuk menyerbu laboratorium itu. Masalah kini menjadi semakin rumit setelah mengetahui kalau pemimpin lab itu ternyata ingin menggunakan Seobok sebagai senjata dan keuntungan pribadinya. Ki-hun yang sudah sadar menghampiri Hak-sun dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan dengan Seobok. Ternyata mereka ingin mengambil isi tulang sumsum yang dimiliki Seobok. Menyadari kalau itu merupakan hal yang sangat kejam, Ki-hun sudah tidak peduli lagi dengan dirinya kalau ia harus mati dengan kanker otaknya. Yang ia inginkan sekarang hanyalah menyelamatkan Seobok dari tangan-tangan jahat. Lalu Seobok menanyakan di mana Dr. Lim berada. Hak-sun kemudian menunjukkan Dr. Lim yang sudah tewas dalam keadaan ditembak karena ia ingin membunuh pemimpin laboratorium itu. Ki-hun berhasil diringkus dan dibawa. Saat dilihat kembali, Seobok telah menghilang dari tempatnya. Seobok ternyata pergi melihat ibunya yang sudah tewas. Saat Hak-sun ingin membius Seobok, Hak-sun pun langsung diremukan sampai membuatnya tewas. Ia sangat murka saat melihat ibunya yang sudah tewas. Anak buah pemimpin lab itu pun dibantai habis. Yang dulunya nurut, kini Seobok membunuh semua yang mengincarnya dan yang memanfaatkannya juga. Setelah keluar dari lab, para pasukan direktur mulai menembaki Seobok. Tetapi setiap peluru yang mereka tembak tidak menyentuh kulit Seobok sedikit pun. Seobok yang sudah sangat murka, ia pun mengeluarkan semua tenaganya dan meratakan seluruh pasukan Direktur An. Belum sampai di situ, Direktur An terus menembaki Seobok. Ki-hun pun datang dan ingin menyelamatkan Seobok. Dengan kekuatan yang tersisa, Seobok maju dan meromukan semua pasukan itu. Di saat detik terakhirnya, Seobok meminta Ki-hun untuk menembaknya. Dengan sangat-sangat terpaksa, Ki-hun pun menembak Seobok. Di akhir cerita, Ki-hun mendatangi pantai tempat mereka duduk berdua sebelumnya dan film pun selesai.